Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas mengenai mekanisme S1 dan reaksi bersaing. Langsung saja kita mulai yang pertama yaitu pengertian reaksi S1. Reaksi S1 disebut juga reaksi eliminasi. Suatu karbokation adalah suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi yang dengan segera bereaksi lebih lanjut. Salah satu cara karbokation mencapai produk yang stabil ialah dengan bereaksi dengan sebuah nukleofil. Tentu saja, ini adalah reaksi SN1. Namun, terdapat suatu alternatif. Karbokation itu dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dalam suatu reaksi eliminasi. Dalam hal ini, reaksi S1 menjadi sebuah alkena. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi S1 atau reaksi eliminasi terjadi apabila alkyl halida direaksikan dengan basa. Kemudian, reaksi S1 menghasilkan produk berupa alkena, dan reaksi S1 berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap lambat dan tahap cepat yang akan dibahas pada slide berikutnya nanti. Langsung saja kita lihat pada contoh yang pertama. Di sini merupakan reaksi antara E2 dan E1. Teman-teman bisa melihat kan bahwa reaksi E2 memiliki kemiripan dengan reaksi E1, yaitu dapat terjadi apabila direaksikan dengan basa. Loh. Bukannya S1 direaksikan dengan basa, lalu kenapa di sini ada asam kuat? Nah, kalian jangan bingung ya. Jadi, reaksi S1 sebenarnya selain dapat terjadi jika direaksikan dengan basa, juga dapat direaksikan dengan asam kuat. Jadi, kedua reaksi ini memiliki kesamaan selain pada penambahan atau reaksi dengan basa, yaitu terbentuknya senyawa alkena. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada reaksi substitusi atau SN1 dan reaksi eliminasi S1. Keduanya biasanya sering disebut sebagai reaksi bersaing. Kenapa sih disebut reaksi bersaing? Oke, akan dijelaskan pada slide selanjutnya lagi. Di sini kita akan fokus mengenai reaksi eliminasi S1 terlebih dahulu. Mari kita lihat. Pada senyawa tetrabutilbromida, saat ditambahkan dengan H2O, maka ion bromida akan terlepas dan ion H+ akan terlepas juga. Jadi, akan terbentuk suatu metilpropena atau suatu alkena. Nah, kita sudah tahu bahwa reaksi eliminasi itu ditandai dengan terbentuknya ikatan rangkap. Jadi, pada reaksi eliminasi baik E1 maupun E2, tentunya produk akhirnya akan berupa sebuah alkena. Sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme reaksi dari S1. Mekanisme reaksi S1 sendiri terdiri dari dua tahap. Tahap pertama dinamakan tahap ionisasi alkil atau substrat. Tahap ini berlangsung lambat karena membutuhkan energi tambahan untuk memecah substrat dengan gugus perginya menjadi sebuah zat antara karbokation yang sebelumnya harus mencapai keadaan transisi. Jadi karena tahap pertama adalah reaksi yang lambat, maka tahap pertama ini dinamakan tahap penentu laju. Tahap pertama ini mirip dengan tahap pada SN1. Kemudian pada tahap kedua. Pada tahap kedua, basa H2O akan merebut proton dari karbokationnya yang berdekatan dengan karbokationnya. Syarat hidrogen yang bisa diambil adalah hidrogen yang berseberangan atau tumpang tindih dengan karbokationnya atau karbon positif. Hidrogen diambil pada keadaan transisi,
yang diperlihatkan terjadi rehibridisasi di mana CH2 akan berubah menjadi hibridisasi sp2. Setelah hidrogen diambil, maka C menjadi hibridisasi sp2 dan terbentuklah produk alkena atau pada contoh ini yaitu 2-metilpropena. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kinetika dari reaksi S1. Suatu reaksi S1 menunjukkan kinetika orde pertama, dengan laju reaksi bergantung hanya pada konsentrasi alkil halida saja. Karena hanya melibatkan suatu reaksi dalam keadaan transisi dari tahap penentu laju, reaksi S1 adalah unimolekul seperti reaksi SN1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai profil energi pada reaksi S1. Sebagaimana yang kita tahu bahwa mekanisme reaksi S1 terdiri dari dua tahap. Diagram energi dari mekanisme tahap pertama menunjukkan hilangnya gugus pergi sebagai langkah lambat dan membutuhkan energi aktivasi yang cukup tinggi. Bisa kita lihat bahwa memang pada tahap 1 ini energi aktivasi yang diperlukan memang cukup tinggi ya. Kemudian pada tahap kedua, karbokation akan diserang oleh basa. Dan bisa diperhatikan, energi aktivasi yang lebih kecil untuk langkah ini menunjukkan bahwa reaksi pada tahap kedua ini berlangsung lebih cepat. Kapan reaksi SN1, SN2, S1, atau E2 terjadi? 1. Nukleofil yang baik merupakan basa-basa lemah yang menghasilkan substitusi dibanding eliminasi. Anion tertentu umumnya memberikan produk substitusi karena mereka adalah nukleofil yang baik, tetapi basa yang lemah, termasuk imin, Br-, HS-, Cn-, dan CH3COO-. Yang kedua, basa non-nukleofilik menghasilkan eliminasi dibanding substitusi. KOC CH3, DBU, dan juga sterik terhalang untuk menyerang karbon tetravalen, tetapi mampu menghilangkan proton kecil, membantu eliminasi substitusi tuntas. Reaksi E1 hanya akan terjadi pada konsentrasi basa rendah, dengan sulfolisis, dan dengan substrat tersier dan beresonasi. Jika basa kuat ada pada konsentrasi tinggi atau substrat adalah halida 1, reaksi yang berjalan adalah E2. Berikut adalah tabel pada SN1, SN2, S1, dan E2. Pada jenis alkil halida RCH2X, SN1 dan E1 tidak terjadi reaksi. Pada SN2 sangat mungkin terjadi reaksi, sedangkan pada E2 terjadi apabila digunakan basa kuat. Pada jenis alkil halida R2CHX, pada SN1 dan E1 dapat terjadi dengan alelik dan benzyl halida. Pada SN2 dapat terjadi dengan adanya kompetisi dengan reaksi E2. Pada E2 sangat mungkin terjadi dengan basa kuat. Pada jenis alkil halida R3CX, pada SN1 lebih disukai dalam pelarut hidrosiklik, sedangkan pada SN2 tidak terjadi reaksi. Pada E1 terjadi kompetisi dengan SN1, dan pada E2 akan terjadi apabila digunakan basa. Reaksi SN1 dan E1 keduanya disukai oleh nukleofilik atau basa lemah dalam pelarut protik polar. Reaksi SN1 selalu mendominasi E1 karena hanya diperlukan satu tahap serangan ke karbokation yang datar. Menaikkan suhu sedikit memperbesar proporsi E1, tetapi SN1 masih tetap dominan. Lebih lazim ditambahkan basa kuat untuk mendorong reaksi E2 apabila produk eliminasi yang dikehendaki. Oke, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi dan eliminasi. Faktor yang pertama adalah adanya struktur alkil halida. Alkil halida ini dapat mempengaruhi mekanisme reaksi.
keempat mekanisme utama reaksi yaitu SN1, SN2, E1, dan E2. Metil halida dan alkil halida primer cenderung mengalami reaksi SN2 karena mereka tidak membentuk karbokation sehingga tidak dapat mengalami reaksi secara SN1 atau E1. Alkil halida sekunder dapat bereaksi menurut jalan manapun, tetapi dia lebih umum mengalami reaksi SN2 dan E2 daripada E1 atau SN1. Alkil halida tersier terutama bereaksi secara E2 dengan suatu basa kuat, yaitu OH- atau OR. Tetapi bereaksi reaksi secara SN1 dan dalam beberapa hal bereaksi E1 dengan basa sangat lemah seperti H2O dan ROH. Sementara itu, halida alilik dan benzilik halida mengalami reaksi substitusi dengan mudah, umumnya SN1 dengan nukleofil lemah dan SN2 dengan nukleofil agak kuat. Faktor yang kedua adalah sifat nukleofil atau basa. Kebasaan atau basicity ialah ukuran kemampuan bereaksi untuk menerima suatu proton dalam suatu reaksi asam basa. Oleh karena itu, kuat basa relatif dari sederet reaksi ditentukan dengan membandingkan letak relatif kesetimbangan mereka dalam suatu reaksi asam basa, seperti misalnya derajat ionisasi air. Nukleofilitas ialah ukuran kemampuan suatu reaksi untuk menyebabkan terjadinya suatu reaksi substitusi. Nukleofilitas relatif dari sederet reaksi ditentukan oleh laju relatif reaksi mereka dalam suatu reaksi substitusi, misalnya suatu reaksi substitusi dengan bromoetana. Nah, jika itu nukleofil kuat, maka dia akan bereaksi secara SN2. Jika dia dengan nukleofil lemah, maka dia akan bereaksi dengan SN1. Ataupun itu bahasa kuat, maka dia akan bereaksi secara E2. Lalu faktor yang ketiga adalah sifat pelarut. Pengaruh pelarut pada reaksi substitusi dan eliminasi terletak pada kemampuan atau tidak mampunya mesolvasi ion-ion seperti karbokation, nukleofil atau basa, dan gugus pergi. Kemampuan mensolvasi ion ditentukan oleh polaritas molekul pelarut itu, yang biasanya dilaporkan sebagai tetapan dielektrik. Pelarut yang sangat polar mempunyai tetapan dielektrik yang tinggi. Pada umumnya, pelarut yang sangat polar seperti air mendorong reaksi SN1 dengan membantu menstabilkan karbokation dengan jalan solvasi. Sebaliknya, pelarut yang kurang polar seperti aseton misalnya memilih reaksi SN2 dan E2 karena pelarut ini tidak membantu ionisasi. Faktor yang keempat adalah konsentrasi nukleofil atau basa. Dengan mengatur konsentrasi nukleofil atau basa, seorang ahli kimia dapat langsung mengontrol laju reaksi SN2 dan E2. Naiknya konsentrasi nukleofil umumnya tidak mempengaruhi laju reaksi SN1 atau E1, tetapi menaikkan laju reaksi SN2 atau E2 secara proporsional. Nah, pada grafik kecepatan dengan peningkatan konsentrasi basa ini yang bisa kita lihat, ketika konsentrasi basa ini naik, laju reaksi yang naik itu adalah E2. Sedangkan laju reaksi pada E1 itu cenderung stabil karena E2 ini sendiri dapat bereaksi dengan keadaan konsentrasi basa lebih tinggi dan laju reaksinya itu merupakan reaksi orde 2. Sedangkan pada E1 itu terjadi pada konsentrasi basa rendah dan laju reaksinya terjadi pada reaksi orde 1. Ketika suatu reaksi dikenai dengan konsentrasi basa yang kuat, itu cenderung menaikkan reaksi E2 daripada reaksi E1. Nah, untuk urut-urutan dari tetapan pada reaksi E1 itu, tetapan pada alkil halida tersier itu yang urutan pertama, lalu urutan yang kedua adalah alkil halida sekunder.
sekunder, dan yang terakhir adalah tetapan dari alkil halida primer. Faktor lain yang dapat mempengaruhi suatu reaksi E1, E2, SN1, dan SN2 yaitu adalah temperatur. Tetapi biasanya laju reaksi-reaksi eliminasi itu lebih besar karena reaksi eliminasi biasanya memiliki energi aktivitas yang lebih tinggi dan temperatur tinggi memungkinkan lebih banyak molekul untuk sanggup mencapai keadaan transisi eliminasi. Menaikkan suhu cenderung meningkatkan proporsi eliminasi. Hal ini karena eliminasi meningkatkan ketidakteraturan atau jumlah molekul produk itu lebih besar dari reaktan sehingga delta S-nya itu adalah lebih besar dari 0. Berikut adalah contoh reaksi eliminasi. Jika terdapat 2 molekul reaktan, dia dapat menghasilkan 3 molekul produk. Sementara pada reaksi substitusi, jika dia terdapat 2 molekul reaktan, itu hanya akan menghasilkan 2 molekul produk. Sehingga ini membuktikan bahwa menaikkan suhu itu cenderung meningkatkan proporsi dari eliminasi. Ketika suatu alkil halida ditambahkan dengan suatu basa, jika basanya tersebut adalah basa kuat dengan konsentrasi basa yang tinggi, maka akan mengalami mekanisme reaksi E2. Sedangkan jika basanya adalah basa lemah dengan konsentrasi basa yang rendah, dia akan mengalami mekanisme E1. Atau ketika dalam keadaan solvolisis pada pelarut basa, dia juga akan mengalami mekanisme E1. Nah, mekanisme E2 ini adalah reaksi yang membutuhkan antikoplanar, stereospesifik, dan regioselektif. Sedangkan mekanisme E1 itu harus membentuk karbokation yang baik, tidak stereospesifik, dan masih regioselektif. Nah, ini merupakan rangkuman ya. Ketika suatu alkil halida ditambahkan dengan basa kuat dan dalam keadaan panas dipanaskan, itu akan mengalami reaksi E2. Jika pada alkil halida ditambahkan dengan suatu pelarut suatu basa dan dipanaskan, itu akan mengalami suatu solvolisis dan ini mengalami mekanisme reaksi E1. Jika suatu alkohol ditambahkan dengan asam kuat dan dipanaskan, itu pun juga akan mengalami reaksi E1 atau exit assisted. Hanya pada reaksi E1 itu mengalami penataan ulang suatu karbokation. Berbeda dengan reaksi E2 yang require antikoplanar beta hidrogen. Nah, ini merupakan rangkuman dari hal-hal yang tadi bisa membantu teman-teman semua. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik lain dari reaksi E1. Nah, kira-kira apa aja sih? Yuk kita simak bareng-bareng. Karakteristik lain dari reaksi E1 terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu laju reaksi E1 meningkat karena jumlah gugus R dan gugus pergi pada karbon. Poin yang kedua, basa lemah seperti H2O dan ROH membantu reaksi E1. Dan yang terakhir, reaksi E1 adalah reaksi regioselektif, di mana reaksi tersebut mengikuti pembentukan alkena sehingga alkena yang lebih tersubstitusi, maka ia lebih stabil. Sekarang kita akan membahas poinnya satu persatu. Yang pertama yaitu laju reaksi meningkat karena jumlah gugus R pada karbon dan gugus pergi meningkat. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih gugus pergi itu sendiri apa? Jadi, gugus pergi ialah gugus apa saja yang mudah diputus dari ikatanya dengan suatu atom karbon. Sehingga, semakin banyak substitusi atau pengganti alkil halida, maka reaksi E1 akan meningkat. Selain itu, karbokation juga merupakan faktor yang dapat menentukan laju reaksi E1 sesuai dengan hukum Hammond. Lah, kok bisa? Kenapa? Karena apabila kemampuan karbokation meningkat, maka energi aktivasi menurun untuk langkah lambat. Di sini maksudnya
Apabila kemampuan karbokation meningkat, maka energi aktivasi akan menjadi rendah, sehingga membuat reaksi lebih mudah terjadi dan laju reaksi menjadi meningkat. Poin selanjutnya ialah pengaruh kekuatan basa. Kekuatan dari basa biasanya dapat menunjukkan apakah reaksi tersebut mengikuti mekanisme E1 atau E2. Nah, basa lemah seperti H2O atau ROH itu membantu pada reaksi E1. Sedangkan basa kuat seperti OH atau OR membantu pada reaksi E2. Poin selanjutnya yang terakhir yaitu reaksi E1 adalah regioselektif. Ia mengikuti pembentukan alkena yang lebih tersubstitusi atau lebih stabil. Nah, kalian tahu nggak sih regioselektif itu apa? Jadi, regioselektif merupakan pembentukan isomer posisi atau isomer konstitusional yang lebih disukai atau lebih selektif. Semua reaksi yang melibatkan regioselektivitas memberikan campuran isomer konstitusional dengan komponen utama dan komponen kecil. Namun, kadang-kadang produk minor tidak dapat dideteksi karena terbentuk dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu juga, pada reaksi S1 berlaku hukum Zaitsev. Hukum Zaitsev menyatakan bahwa reaksi yang memberikan alkena yang lebih tersubstitusi maka ia sebagai produk mayor. Dapat dilihat pada contoh eliminasi 1HBr dari 1-bromo 1-metil siklopentana yang menghasilkan alkena A dan B. Pada reaksi eliminasi, OH- berperan sebagai basa Lewis yang bereaksi dengan hata tangga. Pada bagian hasil yang memiliki lebih banyak ikatan rangkap yang tersubstitusi, maka ialah yang merupakan produk utama. Sekarang kita lihat tabel karakteristik lain dari S1 berikut ini. Dari segi kinetika, reaksi 1 terjadi pada orde pertama. Mekanisme yang terjadi itu berlangsung secara 2 tahap. Identifikasi R, halide yang tersubstitusi bereaksi paling cepat, dan laju reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah gugus R pada karbon. Pengaruh basanya, basa lemah seperti H2O dan ROH. Gugusnya hilang, gugus pergi yang baik membuat reaksi lebih cepat karena ikatan pada gugus pergi itu rusak pada tahap pengukuran laju. Nah, yang terakhir, menghasilkan pelarut polar intermediate.